Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Ya, kami senang Anda bisa bergabung dengan gereja kami dan mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita mau mendengarkan penguraian firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, pada malam hari ini, ya, saya mengambil teks ini, ya, kasih judul ya, sesuai dengan pembacaan tadi di Matius pasal yang ke-27 ayat 37. Ada satu kalimat yang mengatakan, kalau King James lebih bagus terjemahannya, this Jesus, ya, this is Jesus, ya, the King of the Jews, ya. Betul nggak? Coba bahasa King James-nya ayat 37, ya. Oke. This is Jesus, ya. This is Jesus, the King of the Jews. Nah, kalau terjemah Indonesia, Yesus ini adalah sang raja orang Yahudi. Nah, kita akan belajar atas topik ini ya. Bila kita berbicara mengenai kata raja, maka kita berbicara sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja, di mana Alkitab banyak menyinggung bangsa-bangsa yang dipimpin ya oleh seorang raja. Nah, ada raja dahulu kala yang sangat terkenal yang dicatat di dalam Alkitab, ya, seperti yang kita ketahui, seperti Raja Firaun dari Mesir, Nebukadnezar dari Babylon, kemudian ada juga yang disebut Kaisar, ya juga. Kaisar artinya kan raja di atas raja, itu Kaisar ya, itu Kaisar Romawi. Nah, mereka bukan hanya sebagai raja yang memimpin satu negara, tapi mereka juga dianggap ya sebagai seorang dewa, yang begitu ya, oleh bangsanya sendiri. Nah, saudara, ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, ya mereka harus berjuang ya, berusaha untuk menakluk tanah Kanaan ini, harus melawan kan, melawan atau berperang dengan raja-raja. Ada banyak raja di situ ya yang diam di sana, dan Yosua dan juga Israel ya telah mengalahkan mereka satu persatu. Ya, setelah Israel menguasai tanah Kanaan, ya umat Israel belum terbentuk sebagai satu kerajaan atau satu negara ya, tapi mereka disebut umat Allah, umat Israel yang dipimpin oleh satu orang, nah, seperti Joshua ya. Kemudian Joshua mati, dipimpin oleh para tua-tua atau juga dipimpin oleh para imam-imam atau juga para hakim-hakim. Nah, saudara, jadi orang Israel ya tidak ada raja ya begitu seperti bangsa lain ya. Maka itu kita katakan sistem teokrasi ya, mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan memilih seseorang untuk memimpin mereka. Ya, ada yang hakim-hakim, ada imam, dan ada juga nabi. Nah, ada satu yang memimpin mereka yang sangat terkenal, itu adalah Samuel. Nah, Samuel punya jabatan ada 3 ya. Dia sebagai bukan hanya nabi, tapi juga hakim, dan juga sebagai imam dia ya. Ada 3 jabatannya. Samuel ini sebenarnya tipologi Kristus ya. Dia memiliki jabatan 3. Ya. Dia adalah hakim atau raja juga, dan dia juga imam dan nabi yang disandang kepada Yesus Kristus. Nah, selama bertahun-tahun mereka menguasai tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya satu hari mereka bilang sama Samuel, kami sudah dalam arti bosan, tanda kutip, ya dipimpin oleh hakim-hakim, nabi-nabi dan juga yang lain. Kami ingin seperti bangsa lain mempunyai seorang raja. Wah, Samuel sangat sedih ya mendengar apa yang mereka tuntut untuk mencari seorang menjadi raja bagi mereka seperti bangsa-bangsa lain. Ya, Samuel lapor sama Tuhan. Tuhan mengatakan, menghibur Samuel, mereka bukan hanya menolak kamu, mereka menolak aku, Tuhannya, Allahnya, sebagai raja sebenarnya, dalam arti
rohani raja. Kasih mereka. Akhir ketemulah seorang pemuda yang ganteng tinggi, itu Saul. Dipilih dan diurapi menjadi Raja Israel. Ya, akhirnya Samuel bukan pemimpin mereka lagi, tapi Samuel tetap masih melayani mereka ya dalam ibadah dari sebagai nabi jadi imam, begitu ya. Nah, tapi Saul yang jadi raja pertama Israel ini membuat kesalahan dan tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Allah menolak dia. Dan Tuhan memerintah kepada Saul, "You cari seorang di Bethlehem, keluarga Isai." Nah, ketemulah anak bungsu dari Isai itu Daud. Engkau pilih dia menjadi raja pengganti Saul. Karena dia adalah orang yang kupilih, orang yang berkenan kepada saya. Akhirnya Daud diurapi secara diam-diam di rumah Isai. Saul tidak tahu itu, saudara-saudara ya. Nah, maka itu saudara, Daudlah adalah yang menjadi raja yang paling hebat, yang paling berkenan kepada Tuhan di antara raja-raja Yehuda atau raja-raja Israel. Ya. Nah, saudara, hanya Raja Daudlah yang menjadi dikenang oleh orang Yahudi sampai hari ini. Yang lain-lain tidak, karena memang dia adalah yang paling menjadi standar tinggi dari segalanya adalah Raja Daud. Ya, maka itu saudara, kalau saudara lihat di Israel itu bendera Israel itu kan tengahnya ada bintang Daud. Kenapa? Karena Daud raja yang paling hebat, yang paling dipuja oleh orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Yesus datang ke dunia ya, di mana memang dia harus mati dan diadili oleh Pilatus ya, karena dituntut oleh orang Yahudi supaya Yesus dihukum mati, saudara-saudara. Nah, maka itu dalam persidangan Pilatus kan dia tanya, "Kamu raja orang Yahudi kah?" Kamu yang bilang. Nah, Yesus tidak jawab. Yesus yang bilang, "Kamu yang ngomong." Ya. Nah, saudara, akhirnya Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus harus dihukum mati. Ya, tidak ada ketemu kesalahan dia pantas patut dihukum mati. Nah, akhirnya orang Yahudi, rakyat yang menang, ya, akhirnya mereka menang kan, mereka sudah mulai agak sedikit khawatir ini, wah kelihatan Pilatus ini mau bebaskan dia ini. Nah, hanya pilih, yuk mau aku bebaskan Barabas atau Yesus ya yang disebut dengan Kristus itu. Oh tentu Yesus yang harus disalibkan, Barabas yang dibebaskan, saudara. Nah akhirnya Pilatus tak berdaya, Yesus harus dihukum mati. Nah, saudara-saudara, maka itu di dalam tulisannya Pilatus di atas salib, ya di atas salib ini saudara-saudara ya, ini adalah penggenapan nubuatan tentang jabatan Yesus Kristus. Maka itu di Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-37, saudara perhatikan. Nah, terjemahan King James-nya itu lebih bagus, ya saudara. This is Jesus. Ya, di mana Pilatus melihat muka dengan muka secara pribadi. Yesus itu ya. This is Jesus, the King of the Jews. Ya, tulis itu di salib itu dengan 3 bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. 3 bahasa mewakili apa aja itu. Ya, ada yang menafsir itu mewakili 3 sukunya Nuh itu. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Oke. Nah, Yesus the King of the Jews. Yes, saudara. But dia juga akan menjadi
raja di atas segala raja. Ya, semua raja yang ada di bumi akan berada di bawah kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang Yahudi sebenarnya harus tahu bahwa Yesus yang datang itu, dia adalah Mesias yang diutus oleh Bapa seperti janjinya ya kepada umat Israel. Karena pada waktu Musa sudah tua kan, ya dia bernubuat kepada umat Israel bahwa Allah akan membangkitkan seorang pemimpin di antara saudara-saudaramu. Kan ada 12 suku saudaramu. Ya, salah satu yang diambil itu kemudian itu Yehuda. Dari keturunan Yehuda itu datang raja itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, mereka sudah tahu itu. Nubuat itu di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Mereka sudah tahu itu, saudara-saudara, bahwa itulah yang kemudian datang adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian dikonfirmasi lagi nubuatan daripada Nabi Yesaya. Mereka juga sudah tahu itu nubuatan ini tentang Mesias, juru selamat yang akan datang itu. Nah, Yesaya dengan tegas, dengan jelas ya, menubuatkan tentang akan dilahirkan dari seorang virgin, yaitu anak darah. Ya. Kemudian dia melahirkan seorang putra dan namanya Immanuel. Nah, kata Immanuel mereka sudah ngerti juga. Secara teologis mereka tahu kan, Allah beserta kami. Ini seharusnya mereka tahu semua itu ya. Nah, kemudian ditegaskan lagi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, di atas bahunya, pemerintahan di atas bahunya. Ya, nah ini menunjukkan adalah seorang yang memimpin. Itu ada raja sebenarnya kan, yang akan memimpin umat Israel. Nah, itu di Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Nah, saudara bisa baca ini sangat jelas sekali. Seharusnya mereka ngerti. Orang Yahudi itu harus paham ini ayat dengan jelas ya. Dia memiliki gelar-gelar yang diberikan kepada dia kan. Coba saudara perhatikan di ayat yang kelima. Nah, saudara, kalau yang TB sama bahasa Inggris ini memang ada sedikit beda ya. Nah, yang pertama disebut apa? Kalau dengan King James punya terjemahan adalah apa? Coba saudara lihat. Lambang. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya. Nah, namanya disebut orang apa? Ajaib, wonderful. Nah, kalau TB kan beda ya, langsung ya gitu ya. Ada namanya penasihat lagi ya. Nah, pertama kita lihat namanya ajaib, wonderful. Apa yang wonderful? Oh yes, kedatangan kelahiran semua itu very wonderful. Pekerjaan wonderful, kebangkitannya wonderful walaupun dia mati hina. Kenaikannya wonderful, pulang ke surga, ya kan? Naik surga kan? Semua apa yang Yesus lakukan di bumi ini, apa yang dia buat, semuanya ajaib. Karena apa yang dilakukan ajaib. Oh nanti kalau dia datang lagi, wah lebih ajaib lagi kan, sebagai raja di atas segala raja. Oke, kemudian disebut penasehat. Nah, kalau bahasa Inggris counselor. Nah, penasehat biasa ini begini, saudara. Kalau dalam satu kekerajaan itu ada penasihat raja, kan begitu. Nah, kenapa mereka perlu nasihat raja? Oh, supaya nanti raja ambil keputusan dengan bijak. Maka perlu penasehat. Nah, kita lihat di satu negara yang memiliki pemerintahan atau perdana menteri dan sebagainya, apa raja masih ada ya sekarang seperti di Inggris karena ada kerajaan kan. Oh, dia punya penasehat akan kasih tahu, Queen, you must harus lakukan ini, lakukan. Dan semua itu ada penasihat. Itu apa? Supaya rakyatnya bisa hidup damai sejahtera atau punya keadilan dan sebagainya, supaya negaranya bisa menjadi negara yang tidak dalam berbahaya ya, ambil keputusan kan. Nah, itu penasehat. Yesus penasehat dia akan jadi dia penasehat. Dalam apa penasehat? Coba kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus ya, dia disalibkan. Dia minta Tuhan ampuni mereka ya. Nah, itu seolah-olahnya kasih seolah-olah kasih nasihat. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya.
Kalau tidak nanti, wah Tuhan Bapa bisa seolah-olah raja itu marah, nah dia bisa membunuh orang yang berbuat jahat, ya kan, kepada anaknya yang begitu ya. Kemudian kita lihat ada namanya lagi disebut Allah perkasa, Mighty God, kepada Yesus. Jelas sebelum Yesus lahir dia sudah ada. Nah, ini jadi permasalahan terjadi di Indonesia sekarang, masih ribut-ribut ya, para pendeta yang terkenal itu Pak Erastus lah dengan kelompok lain kan mempertanyakan nama Yesus, siapa Yesus dan sebagainya kan, siapa Yesus kan, apalagi saksi Yehova dan yang lain. Ya, lihat di sini jelas Mighty God. Sebelum dia lahir dia adalah Allah yang sudah ada dalam kekekalan ya. Mighty God. Allah yang perkasa. Kan? Dia punya kuasa. Waktu dia datang ke bumi ini sebagai manusia. Dan setelah dia mati dan bangkit, saudara bisa baca di Matius 28, segala kuasa di bumi dan surga ada di tangannya. Oh, He's Tuhan, Almighty God, yang punya kuasa. Pergi beritakan Injil. Almighty God. Kemudian Bapak kekal. Nah, ini bisa salah paham lagi sebagian orang. Kan Yesus kan Bapak. Oh no. Bapak kekal, everlasting Father. Oh, perlu kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Aku dan Bapakku adalah satu adanya. I am and my Father are one. Yohanes 10:30. Nah, ini jadi perdebatan lagi di kalangan yang viral sekarang ini, perdebatan. Mereka mengatakan Yesus itu Bapa. Oh, kita bilang tidak. Kenapa? Karena di Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 ya mengatakan bahasa He is the image of the invisible God. Kan gitu. Gambar Allah yang tak nampak. Dalam diri Yesus itu artinya keindahan Allah ada dalam Yesus. Ya begitu. Kemudian Yohanes dalam Injil Yohanes kata Christ eternally begotten before Genesis 1 verse 1. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di Yohanes 8:58, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku ada di dalam kekekalan. Jadi Yesus itu kan Bapa. Bapa bukan Yesus. Yesus adalah putra Allah. Kan begitu. Nah, very simple ya. Paling gampang kita pahami ya. Saudara-saudara ya. Nah, kemudian kita lihat gelar yang lain namanya Raja Damai, Prince of Peace. Nah, gelar terakhir ini menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi raja yang damai. Kedatangan Yesus memang mengatakan, aku datang bukan membawa damai, tapi bawa pedang. Nah, ini banyak orang juga bisa salah menafsir itu ya. Oh yes, Yesus datang ini menjadi perbantahan umat Israel kan, dan perbantahan sampai hari ini juga orang berbincang dengan memperdebatkan Yesus itu siapa kan. Dia datang bukan membawa damai, tapi ada nggak damai di hati orang percaya? Ada, tapi dia tidak membawa kepada damai universal. Ya, tidak ada gitu ya. Nah, itu yang mungkin berbeda kita dengan gereja-gereja tradisional. Mereka bilang kita harus expand a church, Christianity through all the world supaya ada peace. Apa yang terjadi? Tidak ada peace. Maka itu mereka tidak percaya Yesus akan datang lagi menjadi raja sehingga bumi ini akan menjadi damai sentosa. Tapi sekarang tidak ada damai. Nah, itulah amillennium atau post millennium ya. Mereka mengatakan kalau Christianity di expand ke seluruh dunia akan terjadi damai di bumi. Sampai hari ini nggak ada damai. Nah, jadi Raja Damai atau Yesus Kristus di mana dia akan datang kembali. Oke. Nah, saudara-saudara Tuhan Yesus. Kita lihat bahwa Yesus inilah raja orang Yahudi. Oh yes, saudara-saudara ya. Nah, sekarang
Apakah Yesus yang telah mati, naik ke surga, dan berada di sebelah kanan Allah Bapa, apakah dia sekarang sudah menjadi raja orang Yahudi? Belum. Nah, kalau kita tanya, apakah Yesus sekarang menjadi rajanya orang percaya? Juga belum, saudara. Kenapa? Karena Yesus belum datang. Yesus yang ada di surga, yang akan datang, dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita yang telah menebus kita. Dan satu hari dia akan datang, dia akan menjadi raja. Raja siapa? Raja orang Yahudi, betul, untuk menggenapi semua nubuatan itu. Dan dia akan menjadi raja di atas segala raja ketika dia akan datang. Ya. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara bahwa sampai hari ini ya Yesus belum menjadi rajanya orang Yahudi. Nanti dia akan memulihkan kerajaan Yahudi atau Israel. Itu sangat jelas. Nah, banyak orang penafsir salah menafsir ini di Kisah Para Rasul ayat 1, 6 dan 7. Murid-murid bertanya sebelum Yesus mau naik ke surga, apakah Tuhan Yesus itu mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus mengatakan, kamu nggak usah tahu, ya, kamu harus dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksiku di Yerusalem, ya kan, ke Yudea, kemudian ke Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi kita meyakini satu hari Yesus mendatang untuk memulihkan kerajaan Israel. Tapi ada yang menafsir katanya kerajaan Israel itu sudah digenapi sekarang. Saudara-saudara, yes, kita mengatakan sekarang umat Israel telah menjadi satu negara demokrasi pada tahun 1948, menggenapi ya nubuatan-nubuatan yang ada di Yeremia pasal 31, Yesaya 43 dan juga 49 di mana Allah akan memanggil mereka pulang ke tanah leluhurnya. Oh yes, kita mengatakan sebagian sudah digenapi ya, dan juga mereka sudah sekarang menyatakan diri sebagai negara. Tapi ingat, mereka bukan menyatakan sebagai negara kerajaan. Nah, ini bedanya. Ya kan? Nah, nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang, baru dia akan memulihkan kerajaan bagi orang Israel atau orang Yahudi. Di mana Yesus akan menjadi raja orang Yahudi, tentu juga raja di atas segala raja. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kata atau tulisan yang ditulis oleh Pilatus di atas kayu salib ya, di Matius menulis dengan jelas kalimatnya ini memang ada bedanya ya dengan setiap Injil-Injil. Kalau saudara baca di ayat 31 itu this is Jesus ya. Kalau kita lihat lagi ya, this is Jesus ya, the King of the Jews. Oh ya, Matius mempresentasikan Yesus adalah King of the Jews. Betul dia. Kemudian Markus ya mempresentasikan mengatakan the King of the Jews. Nah, dia pakai langsung the King of the Jews, yaitu Markus 15:26. Kemudian kita lihat Lukas ya, di ayat 23 39 dia mempresentasikan mengatakan this is the King of the Jews, Lukas 23:38. Nah, saudara bisa lihat di sana ya. Kalau Markus dia mempresentasikan Yesus seorang hamba yang melakukan kehendak Bapaknya, makanya the King of the Jews. Kemudian Lukas itu mempresentasikan Yesus adalah anak manusia dan menunjukkan kemanusiaan Kristus pada waktu di bumi ini ya. Kemudian Yohanes yang mempresentasikan Yesus adalah Yesus of Nazareth, King of the Jews, Yohanes 19:19. Ya, di sini dia menekankan bahwa Yesus itu the Son of God. Yesus adalah putra Allah. Nah, ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ya mereka menuduh Yesus itu menghujat Allah, menyatakan dirinya adalah anak Allah ya. Jadi sederajat dengan Allah. Maka itulah yang membuat mereka
menuntut Yesus mati, dihukum mati. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ayat-ayat di atas di Perjanjian Lama dan juga di Injil, saudara ya, sebenarnya orang Yahudi itu tak bisa membantah lagi ya bahwa Yesus yang mereka salib itu sebenarnya adalah raja mereka sendiri yang dijanjikan oleh Bapa. Tapi mereka tidak mau menerima dan mereka tidak mau percaya kepadanya. Padahal Yesus sudah menunjukkan dirinya adalah putra Allah dan dia adalah Mesias melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan di hadapan orang Yahudi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita orang yang percaya, ya kita menerima, kita percaya ya akan kebenaran-kebenaran daripada nubuat di dalam Perjanjian Baru maupun perkataan tulisan daripada para penulis Injil yang ingin mempresentasikan bahwa Yesus Kristus yang datang itu adalah manusia dan juga adalah Allah yang sejati. Dialah yang diutus oleh Bapa untuk melakukan ya kehendak Bapa di atas bumi ini adalah tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Dan ini adalah satu kebenaran hakiki yang dinyatakan oleh Alkitab, firman Tuhan, yang menyatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, ini statement ini adalah pengakuan iman kita mengatakan oleh orang Samaria, bukan orang Yahudi, saudara. Yohanes 4 ayat 42. Ya, bagaimana mungkin para pendeta zaman sekarang, ya seperti pendeta Erastus, Yesus bukan juru selamat. Dia tidak tahu ayat ini ya. Apakah mereka tidak memahami, mengerti ayat ini? Orang Samaria ngerti Yesus itu adalah Kristus, gitu? Juru selamat dunia. Apa yang menjadi permasalahan ya? Para mereka yang mengatakan mereka orang pintar-pintar. Apa mereka tidak baca ayat ini? Sangat jelas, saudara-saudara. Nah, kita yang khawatir, mereka yang mengatakan percaya Yesus dan sebagainya ya, dan tidak mengaku Yesus juru selamat. Ini bisa Mesias yang lain atau Yesus yang lain. Kalau Mesias yang lain itu adalah antikris, saudara. Nah, kemudian kalau kita baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 3, Paulus khawatir ya kepada orang-orang yang di Korintus ini ya, jangan-jangan seperti Hawa itu dibigal ya, disesatkan pikirannya ya. Nah, kenapa? Karena ada, coba saudara perhatikan, ada apa? Yesus yang lain dan juga Injil dan Roh yang lain kan? Nah, di sini dikatakan dulu preach another Jesus katanya. Nah, ada yang menyampaikan preach itu khotbah, ya kan? Menyampaikan Yesus yang lain. Nah, juga menyampaikan roh yang lain. Juga menyampaikan another gospel. Wah, itu sangat bahaya, saudara-saudara ya. Ya, mereka coba membangun ya opini-opini mereka ya berasal kepada ya para bidat-bidat pada zaman abad kedua atau ketiga ya, yang tidak mengakui Yesus itu adalah the begotten Son of God yang sudah ada sebelum dia datang, kan begitu. Nah, saudara, mereka coba membangun kebenaran diri mereka. Nah, ini bisa kita lihat juga, Paulus juga mengatakan kepada orang Yahudi itu yang tidak menerima kebenaran Allah, Roma 10 ayat 1 dan 3. Coba kita lihat di Roma 10 ayat 1 dan 3. Paulus mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Orang Yahudi harus diselamatkan. Oh yes. Karena mereka apa? Coba, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Wow, mereka sungguh-sungguh ya giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal
Saudara perhatikan, kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan. Nah, mereka establish their own righteousness-nya, mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Wow. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang sedang terjadi zaman sekarang, akhir zaman ini? Kita lihat. Banyak sekali ya. Pendeta-pendeta yang katanya hebat ya. Yang pintar ya. Tapi mereka menyampaikan Yesus yang lain. Injil yang lain, dan roh yang lain. Wah, ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara ya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai Bible believers, kita kembali ke Alkitab. Mereka juga mengatakan kembali ke Alkitab. Mari kita lihat ayat demi ayat, perbandingan ayat demi ayat, supaya tidak ada kontradiktif, dan kita harus dengan rendah hati menerima firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kita bukan menjudge Alkitab, tapi biarlah Alkitab yang menjudge kita, kan begitu. Ya, kita jangan mempelintir ayat firman Tuhan. Marilah kita to research and to belajar firman Tuhan, seperti orang Berea kan. Paulus berkhotbah, mereka bilang, oh Paulus khotbah, oke, mari kita cek kan, mari kita selidiki Alkitab, apakah benar apa yang dia katakan, ya. Nah, oleh sebab itu, konklusinya pada malam hari ini, saudara, apa yang saya sampaikan adalah kita lihat Yesus yang telah disalibkan itu, yang kita imani, yang kita percaya, yang ditulis dalam Alkitab, dialah Yesus Kristus, Raja orang Yahudi yang telah mati. Nah, bagi kita, dia adalah Juru Selamat kita. Dan dia adalah Tuhan kita. Apakah saudara-saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Kiranya saudara kalau sudah, puji Tuhan bahwa dia adalah Tuhan kita. Dan satu hari dia akan datang lagi untuk kita. Dan dia menjadi Raja orang Yahudi, yes. Dan dia juga disebut Raja di atas segala raja. Dan juga Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa.